Halo momen-momenku, gimana kabarnya para mania bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya kan? Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di channel Mania Parlay. Nah, di channel saya ini saya akan berbagi tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over-under ya momenku. Dan ada juga untuk di bola jalannya bagi momenku yang sudah bergabung di grup WA ataupun Telegram ya momenku. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, jangan lupa momenku bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan yang paling penting momenku, jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar momenku tidak ketinggalan dengan video-video dari saya. Nah momenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, kita mau nge-review build konten kita yang kemarin ya momenku. Yo momenku, langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Nah, di match pertama Salernitana bertemu dengan Torino. Di sini skor akhirnya 0-3 dimenangkan oleh Torino. Untuk diprediksi video konten kita kemarin, handicapnya saya menyarankan ambil Salernitana dengan nahan setengah. Untuk dioperandarnya kita ambil di 2 untuk oper, prediksi skornya 2-1. Nah momenku, untuk handicapnya kita loss, tapi untuk dioperandarnya kita win. Di match kedua Verona bertemu dengan Bologna. Di sini skor akhirnya 0-0. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Verona dengan nahan seperempat. Untuk dioperandarnya kita ambil di 2 seperempat untuk oper, prediksi skornya 2-1. Nah momenku, untuk handicapnya kita WH, untuk dioperandarnya kita loss. Di match ketiga Nottingham Forest bertemu dengan Burnley. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Nottingham dengan pur seperempat. Untuk dioperandarnya kita ambil di 2,5 untuk oper, prediksi skornya 3-0. Di match ketiga ini handicapnya kita LH, untuk dioperandarnya kita loss ya momenku. Nah, dan di match keempat Granada bertemu dengan Girona. Di sini skor akhirnya 2-4 dimenangkan oleh Girona. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Girona dengan lek-lekan. Untuk dioperandarnya kita ambil di 2 seperempat untuk oper, prediksi skornya 1-2. Nah, handicap dan operandarnya di match keempat di sini kita dua-duanya win ya momenku. Oke momenku, untuk diprediksi video kita kemarin lumayan bagus ya momenku. Kenapa dibilang lumayan bagus? Bagi momenku yang jago nge-mixnya, saya yakin pasti profit momenku. Walaupun untuk profitnya ada yang LH ya momenku di satu matchnya, yaitu di match yang ketiga Nottingham dengan Burnley. Nah momenku, untuk di build konten tadi malam yang saya pasang, maaf sekali kita jong dibikin bandot ya momenku. Karena yang saya pasang di build kontennya full handicap dan full over-under ya momenku. Jadi untuk di build kontennya kita jong. Nah momenku, walaupun untuk di build konten kita patah, jangan patah semangat dan putus asa. Mari kita balas kekalahan kita tadi malam. Oke momenku, langsung saja kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya. Nah, di match pertama dari Liga Champions Grup F yang mempertemukan AC Milan dengan Newcastle. Di match kedua dari Grup G, Young Boys bertemu dengan RB Leipzig. Di match ketiga masih dari Grup G yang mempertemukan Manchester City dengan FK Severna Zvezda. Dan di match keempat dari Grup A yang mempertemukan Barcelona dengan Royal Antwerp. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan match pertama. Nah, di match pertama AC Milan bertemu dengan Newcastle United. Ini pertemuan pertama dua tim ini momenku. Kita langsung saja masuk ke statistiknya. Nah, dari line yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk AC Milan ada Ismail Benacer, Viere, Kalulu, dan Mattia Caldara. Sedangkan untuk Newcastle ada Joseph Willock, Emil Krab, Javi Manquello, dan Joe Linton. Nah, di 5 match terakhir AC Milan berhasil meraih 4 kali kemenangan dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Newcastle berhasil meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini handicapnya Bandar menyediakan lek-lekan seperempat, setengah, dan dipur balik Newcastle seperempat. Untuk dioperandarnya Bandar menyediakan 2,5, 2,3/4, 2 seperempat, dan 3. Nah momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Newcastle dengan lek-lekan. Untuk dioperandarnya kita ambil 2,5 untuk oper, prediksi skornya 1-2 untuk kemenangan Newcastle. Nah momenku, di sini kenapa saya menyarankan ambil Newcastle? Karena kita lihat AC Milan mengalami kekalahan melawan Inter Milan. Jadi biasanya AC Milan kalau sudah kalah di Serie A-nya, pasti untuk di pertandingan keduanya akan mengalami kekalahan lagi momenku. Jadi untuk di pertandingan ini saya yakin Newcastle mampu mencuri poin di kandangnya AC Milan. Oke, kita masuk ke match yang kedua. Di match kedua Young Boys bertemu dengan RB Leipzig. Kita masuk ke statistiknya. Dari line up tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Young Boys ada Filip Ugrinik. Sedangkan untuk RB Leipzig ada Lukas Klosterman, Dani Olmo, El Kadaile, Timos Klik, Willy Orban, dan Amadou Haidara. Nah, di 5 match terakhir Young Boys berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri.
Sedang untuk RB Leipzig berhasil meraih 4 kali kemenangan dan mengalami 1 kali kekalahan. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan 1 3/4, 1 1/4 dan setengah. Untuk di operandernya Bandar menyediakan 3 3 1/4, 2 3/4 dan 3 setengah. Nah, maminku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil RB Leipzig dengan pur 3/4. Untuk di operandernya kita ambil di 3 untuk oper, prediksi skor 1-3. Nah, maminku di sini kenapa saya menyarankan ambil RB Leipzig, karena kita lihat secara statistik dan mental saya yakin RB Leipzig mampu meraih kemenangan ya maminku di kandangnya Young Boy. Jadi untuk pertandingan di malam saya yakin RB Leipzig mampu mencuri poin di kandangnya Young Boy. Oke, kita masuk ke match yang ketiga. Di match ketiga Manchester City bertemu dengan FK Severnah. Nah, dari line yang tidak bermain dan dipertanyakan di sini untuk Manchester City ada Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Mateo Kovacic, Jack Stephen dan John Stone. Nah, di sini kita lihat di 5 match terakhir Manchester City berhasil meraih 5 kali kemenangan yang maminku tanpa ada kekalahan. Sedangkan untuk FK Severnah berhasil meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan. Nah, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini handicapnya Bandar menyediakan 3 3 1/4 dan 2 3/4. Untuk di operandernya Bandar menyediakan 4 4 1/4 dan 3 3/4. Oke, maminku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Severnah dengan nahan 3 1/4. Untuk di operandernya kita ambil di 4 1/4 untuk under, prediksi skornya 2-1 untuk kemenangan Manchester City. Nah, maminku di sini kenapa saya menyarankan ambil Manchester City, karena kita lihat secara statistik dan 5 match terakhir Manchester City belum pernah mengalami kekalahan. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin Manchester City mampu meraih kemenangan. Tapi untuk di sini kita mencari cuan ya maminku, bukan untuk mencari kekalahan. Jadi saya yakin Severnah mampu mengimbangi permainan Manchester City dan hanya mengalami kekalahan selisih 1 gol. Oke, kita masuk ke match yang keempat. Nah, di match keempat Barcelona bertemu dengan Royal Antwerp. Kita masuk dari langsung saja kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan untuk Barcelona ada Ronald Araujo dan Pedri. Sedangkan untuk Royal Antwerp ada Kobe Corbani, Otwin De Wolf dan Bjorn Engels. Nah, di 5 match terakhir Barcelona berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Sedangkan untuk Royal Antwerp berhasil meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali seri. Kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini handicapnya Bandar menyediakan 2 2 1/4, 1 3/4, 2 setengah dan 1 setengah. Untuk di operandernya Bandar menyediakan 3 setengah, 3 1/4, 3 3/4, 3 dan 4. Oke, maminku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Royal Antwerp dengan nahan 2 1/4. Untuk di operandernya kita ambil di 3 setengah untuk under, prediksi skornya 2-1 untuk kemenangan Barcelona. Nah, di sini kenapa saya menyarankan ambil Royal Antwerp, karena kita lihat secara statistik 5 match terakhirnya Royal Antwerp belum pernah mengalami kekalahan ya maminku. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin Royal Antwerp bisa mengimbangi permainan dari Barcelona dan tidak akan mengalami kekalahan lebih dari selisih 1 gol. Oke ya maminku, itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri ya maminku, atau juga bisa kalian remix. Nah, dan semoga untuk diprediksi pertandingan Liga Champions malam ini kita bisa meledak-meletup ya maminku dan kita kuras berangkasnya bandot. Oke ya maminku, jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi momenku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih momen-momenku, sampai jumpa, salam mania parley.